Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kabar semua sehat? Alhamdulillah. Kita meneruskan daurah kita lagi setelah kemarin itu ada kecemasan. Kita teruskan daurah kita. Kalau tak silap kita sampai at-tolak ya, di bab al-miftah li babin nikah. Sebelumnya, kita bab sebelumnya ada yang tak paham, benar ditanyakan enggak? Yang tak paham atau kurang jelas? Tak ada? Oke. Pasal sodak, oke. Sodak alias mahar. Tak kisah apa kita ulangi mulai sodak. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi mulai sodak. Jadi biar ada review sedikit karena sudah berapa bulan yang lalu sudah. Lama kan? Sebenarnya kitab ini dulu saya baca kitab ini dengan guru saya itu sedikit lama setahun, akan tetapi dengan daurah macam ini kita ingin pun istilahnya takyah untuk ambil setahun 10 kali 9 kali pertemuan boleh settle sebenarnya, boleh settle karena ini hanya ru'usul masail, inti-inti daripada bab munakahat. Tetapi kalau lebih mendalam lagi memang kena baca kitab-kitab yang lebih tinggi. Oke, as-sodak boleh baca Umar. As-sodak. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaq wal mahru wan nihlatu wat taulu wal atiyah kulluha. Itu Ustaz Hasim yang baca. As-sadaq, Ustaz Hasim kita ulang kaji sedikit dari as-sadaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala as-sadaq wa nahluhu wa tawlu wa atiyah kulluha bima'na wahid. Sama. As-sadaq wal mahr wa tawlu wa nihlah wal atiyah semuanya maknanya satu, yaitu apa? Mahar yang diberikan ketika menikah. Sudah saya katakan, menikah itu dia ini tidak pure ibadah. Dia ada unsur jual beli. Dia ada unsur tukar menukar. Kenapa? Karena kita bukan membeli wanitanya, membeli manfaat untuk menjima wanita dengan apa? Mahar. Karena itu ada unsur tukar menukar di situ. Akan tetapi dia bukan tukar menukar yang pure, tukar menukar yang tidak ada pahalanya. Jual beli tak ada pahalanya. Saya beli roti tampal, Anda jual roti tampal, tak ada pahala di situ. Tapi menikah ada unsur ibadah. Itu dibilang yaitu muamalah ghairu mahdhah, muamalah yang tak pure muamalah. Kenapa? Karena muamalah yang ada unsur apa? Ibadah, ada unsur ibadah. Ayo. Fama'naha lughatan ma wajaba binikahi wa syar'an ma wajaba 'ala ar-rajul. Apa itu mahar secara bahasa? Mahar secara bahasa adalah apapun yang wajib binikah karena menikah. Bisa babin nikah. Ba di sini maknanya sebab. Bisa babin nikah, apapun yang wajib karena pernikahan itu namanya mahar. Maknanya nafkah istri saya mahar, bukan. Pernikahan itu yang terjadi angkah tuka wa zawaj tuka. Saya nikahkan, saya terima nikahnya, itu namanya pernikahan. Setelah itu bukan pernikahan, setelah itu hidup berumah tangga. Mahar hanya yang terjadi ketika apa? Pernikahan saja. Ketika pernikahan saja. Oke. Akan tetapi, di dalam syariat mahar itu bukan hanya sebabnya pernikahan, tak, dia lebih umum. Apa?
وشرعا ما وجب على الرجل للمرأة غالبا بسبب النكاح أو وطئ شبهة أو نحو ذلك. Apapun yang wajib dibayarkan oleh laki-laki ke perempuan. Perempuan ini bukan harus istrinya, tapi mungkin orang lain. Biasanya istrinya dibayarkan ke istrinya. Saya kira sekarang ini mahar ini tak mahal. Yang mahal itu kendurinya. Yang mahal itu kendurinya. Benar apa tidak? Mungkin maharnya 1.000, 2.000 oke lah. Kendurinya 30.000, 40.000. Nanti apa? Sebelum kenduri itu ada hantaran apa? Laki-laki memberi hantaran. Itu hantarannya yang mahal. Hantarannya, kendurinya. Tak adalah kenduri wala hantaran. Yang wajib itu diberikan hanya apa? Mahar saja. Hanya mahal. Sekarang maharnya sedikit, tapi kendurinya mahal. Orang Arab sebaliknya. Kendurinya tak terlampau biasa, tapi maharnya yang mahal. Kenapa? Karena mereka merasa, iya anak saya cantik, anak saya cantik, anak saya educated. Saya kena jual mahal, saya pun sudah rugi banyak. Saya beri mereka makan dari kecil sampai besar. Sekarang ada orang namanya Umar nak menikah dengan anak saya hanya dengan 1 karton Maggi, gak boleh macam itu. Anda kena bayar mahal. Minimum apa yang sudah saya keluarkan balik. Saya balik modal. Saya balik modal. Dulu hospital melahirkan berapa dokter sakit ini semuanya 100.000, bayar 100.000. Anda ini nak menikah kan? Apa nak menjual? Menjual. Di Yaman itu kota yang paling mahal untuk menikah itu namanya mahar. Mahar itu mahal sangat. Karena itu talak jarang terjadi. Karena laki-laki nak mentalak pikir-pikir dulu, alamak ini menikah terlampau mahal ini. Terlampau mahal. Ma wajaba binikahin. Apapun yang wajib dibayarkan oleh laki-laki ke perempuan karena sebab pernikahan. Atau watak syubhah. Watak syubhah ini laki-laki menjima perempuan, dia tidak haram, tapi juga bukan karena pernikahan, tapi juga tidak halal dia. Jadi antara halal dan haram. Bukan syubhat, bukan syubhat. Maknanya apa ya? Tidak bisa Anda katakan ini berzina, tapi dia bukan pernikahan. Apa itu? Tersilap. Contohnya lah ya, tersilap menjima perempuan. Jadi biasanya tasawurnya itu di kitab-kitab fikih biasanya laki-laki tersilap menjima akak atau adik beradik istrinya. Mungkin adik beradik ini, adiknya istrinya ini tidur di ranjang kakaknya. Suaminya datang, apa namanya? Gelap. Oh ini biasanya kan tak pernah tengok, apakah anda istri saya? Nah, macam itu kan. Sudah ada wanita ditilam, maknanya itu istri. Setelah dijima, api apa? Api dinyalakan, ternyata salah. Alhamdulillah. Tak macam itu. Apa namanya? Dibilang haram, tak haram. Karena kenapa? Karena suami ini tak tahu kalau ini bukan istrinya. Loh, kenapa Anda diam saja? Dia tak, laki-laki ini cakap kepada perempuan. Loh, kalau memang Anda tahu Anda ini bukan kakak saya, bukan apa? Bukan istri saya. Kenapa Anda diam? Tak apa-apa, seronok juga. Tak ada kisah, perempuan tak ada kisah di situ. Tolak ukurnya kepada si laki-laki. Ketika itulah yang namanya watak syubhah. Laki-laki ini diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan ini. Atau sekarang bukan di dalam masalah watak, tapi ada orang lain menyebabkan laki-laki ini tidak bisa untuk menjima istrinya. Bukan laki-laki, orang. Orang menyebabkan seorang suami tidak bisa untuk menikmati istrinya. Ketika itu diwajibkan orang itu untuk membayar mahar. Macam mana contohnya? Laki-laki ini menikah dengan 2 orang. Istri pertama dan istri kedua. Dua-duanya merajuk kawin lagi. Laki-laki itu piramli, tak menikah 2 saja. Menikah 2 saja. Satunya besar, maksudnya bukan besar badan.
sudah tua, maksudnya 30, 25, 35, maknanya sudah dewasa. Yang satunya masih baby, umur 1 tahun atau 2 tahun. Macam mana saya menikah dengan baby ya, Beb? Maknanya saya boleh mewater baby kan? Tak macam itu. Menikah itu bukan urusannya hanya dengan jima dan tidak jima, bukan hanya itu. Kadangkala untuk mahram, kadangkala untuk menanggung. Ini baby ini sudah tak ada yang nak tanggung lagi. Perempuan, emaknya tak ada, abangnya tak ada, ayahnya tak ada. Rumah yatim piatu pun tak nak amin. Terus macam mana kalau kita letakkan dia akan mati? Ya sudahlah, silakan. Better budak perempuan kecil ini saya nikah agar bisa saya jaga, saya nafkahi. Kalau cuma saya beri makan saja, saya beri makan. Nanti kalau sudah macam awak-awak ini sudah darah, kan bukan momen saya kan. Walaupun ini sudah macam anak saya, bullshit semua itu. Itu semua hanya omong kosong sebenarnya. Selama Anda bukan mahram, Allah akan beri syahwat. Allah akan beri syahwat. Hati-hati macam itu anak-anak adopsi, anak angkat. Tak boleh anak angkat itu. Bukan tak boleh ambil anak angkat, tapi kalau Anda ambil anak angkat, jangan dinasabkan ke Anda. Dan Anda harus kira, kalau anak angkat itu laki-laki, maknanya dia bukan muhrim dengan istri Anda. Kalau anak angkat itu perempuan, dia bukan muhrim dengan Anda. Kenapa? Karena semuanya itu bukan mahram. Untuk menjaga itu, orang itu akhirnya ambil anak baby ini. Tak apalah. Istri yang pertama pun oke. Tak marah, tak merajuk karena masih baby. Akhirnya baby ini menangis. Nangis. Kasihan istri yang tua ini. Kasihan istri tua pun baru dapat baby. Dia susu babynya dia susukan istrinya. Dia susu madunya. Madunya dia susui. Akhirnya kenyang. Diam. Suaminya datang. Macam mana? Istri saya yang kedua tadi menangis, alhamdulillah saya susui. Suaminya macam ini. Kenapa? Karena dengan istrinya menyusui madunya, maknanya madunya itu istrinya suami itu menjadi anaknya. So, tengok, nanti akan ada batu rodok macam itu. Madu istrinya yang pertama menjadi ibunya. Akhirnya dia macam menikahi anaknya dan menikahi emak anaknya. Paham? Dua-duanya habis. Istri tua habis, istri muda juga habis. Kenapa? Karena dia macam menikahi anaknya, babynya itu, dan dia macam menikahi emak babynya. Paham ya? Akhirnya istri tolanya fasakh, istri mudanya juga fasakh. Suami marah kan? Loh, macam mana boleh terjadi macam ini? Sekarang gara-gara engkau menyusui anak ini, saya tak boleh menjima Anda, dan di masa depan saya pun tak boleh menjima baby ini. Maknanya engkau membuat saya tidak bisa berjima. Dan saya sudah bayar mahar, engkau kena ganti. Boleh ya? Engkau kena ganti. Jadi ini bukan masalah saya boleh menjima, tapi orang lain membuat saya tidak bisa berjima. Anda kena saman, tidak semua, tapi setengah. Berapa mahar yang saya bayar? Saya bayar 30.000 Habib. Istri tua Anda kena bayar setengahnya, 15. Kena bayar 15. Itulah yang namanya mahar. Mahar adalah apapun yang diperbolehkan. Dengan mahar itu bisa untuk berjima. Maknanya Anda hanya memiliki manfaat untuk berjima ya. Bukan Anda memiliki jima itu. Kalau Anda memiliki jima itu, Anda boleh jual. Tak. Istri Anda bukan milik Anda. Manfaat itu bukan milik Anda. Akan tetapi Anda diperbolehkan untuk memakainya. Itu saja. Karena itu tidak boleh menjual istri. Oh, silakan, pakai saja istri saya. Tak boleh macam itu. Kenapa? Karena Anda tidak memilikinya. Jadi, itulah yang namanya sodak. Oke, sila. Dhabitus sadaq.
kullu ma sahha kaunuhu mubayyan Bukan mubayyan, mabi'an. mabi'an awdan aw mu'awwadan sah kaunuhu sadaqan wa ma la. Sekarang kita sudah tahu kan apa itu sodak. Maknanya apapun yang kita gunakan, yang kita bayar ke perempuan untuk kita diperbolehkan untuk menjimaknya, atau yang dibayarkan ke kita karena orang lain membuat kita tidak bisa menjimak istri. Oke. Apa tolak ukur, kayu ukur sodak ini apa? Bolehkah saya hanya ketika saya menikah, saya nikahkan anak saya dengan Anda dengan mas kawin 1 karton Maggi goreng dibayar tunai, sah? Kobil itu dulu. Jangan langsung sah, terlampau terburu Anda ini. Kobil itu dulu baru sah. Boleh tak kita gunakan 1 karton Maggi? Boleh tak? Atau 1 Avenue? Dia dekat kayu sangat. Jadi bukan yang murah. Dia berikan Avenue ini semuanya untuk mahar istri saya. Apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah apa yang diperbolehkan untuk menjadi harga dan barang. Itu saja. Yang boleh dijual dan boleh dibeli itu boleh menjadi sodak, boleh menjadi mahar. Saya nak 1 biji Maggi. Saya menikah, saya nikahkan anak Anda dengan 1 biji Maggi. Sah apa tak, Tuan? Hah? Sah. Kenapa? Karena 1 biji Maggi itu boleh dijual. Anda kalau beli 1 biji Maggi boleh kan? Boleh. Maknanya itu boleh menjadi mahar. Oke, anak. Apalagi yang murah-murah? Biskut. Betul, biskut. Saya nak menikahkan dengan 1 biskut. Berapa 1 biskut? 10 sen. Sah. Sah saja. Anda nak cakap sah. Nanti masalah istri marah itu urusan lain. Nanti nak masalah sah. Nanti setelah itu Anda nak begaduh perang dunia keempat, itu urusan Anda, bukan dengan saya. Tapi yang namanya orang ahli fikih cakapnya sah. Gaduh tak gaduh urusan Anda, bukan urusan saya itu. Bukan urusan saya. Atau yang tak boleh dijual. Oke. Yang tak boleh dijual itu ada 2. Yang satunya tak boleh dijual karena apa ya? Dia tidak berharga. Saya beri contoh, 1 ekor nyamuk. Ada harganya tak 1 ekor nyamuk? Saya terima nikah anak Anda dengan 1 ekor nyamuk dari Arab. Ya, apa beza? Iya, nyamuk Arab ada serbannya. berbeza dengan nyamuk yang lainnya, berbeza. Nyamuk Arab ini ada serbannya. Boleh tak Anda menikah dengan 1 ekor nyamuk? Tak boleh. Kenapa? Tak ada nilai. Kadangkala ada nilainya, tapi nilai itu tidak dianggap oleh syariat. Maknanya manfaat barang ini tak dianggap oleh syariat. Contohnya arak. Arak ini ada nilai, Anda kan beli mahal arak itu. Saya tak tahu berapa harganya. Saya pun tak pernah beli. Berapa saat zaman? Saya tak pernah beli berapa. Tapi jelas mahal itu. Saya terima nikah anak Anda dengan 1 tang arak. Ada harganya kan? Ada manfaatnya kan? Tapi manfaat itu dianggap oleh syariat tak berguna. Itu yang berbeza. Itu jadi ada 2. Nanti itu Anda akan perlu itu ketika kita belajar masalatul khuluq. Anda kena paham dulu itu. Ada 2 hal. Satunya mala qimatalahu atau mala manfaatalahu, aula mala maksudalahu, au lahu maksudun fasid. Aulahu maksudun fasid. Dia ada maksudnya, ada manfaatnya, tapi manfaatnya tidak diberi kelulusan oleh Allah. Itu namanya maksudun fasid. Oke. Wa mahrul mithil. Mahrul mithil wa huwa ma yarghabu bihi fi mithliha hasaban wa nasaban wa bikaratan
والثيوبة. Apa itu mahrul mithil? Mahrul mithil itu adalah mahar untuk wanita selevel dia. Wa ma yurghabu bihi fi mithliha. Istilahnya apa ya? Yang selayaknya, aywa. Bukan yang selayaknya di Malaysia, yang selayaknya untuk perempuan semacam itu. Apa yang biasanya diinginkan fi mithliha untuk wanita semacam itu. Semacam itu macam mana? Hasaban wa nasaban wa bakaratan wa tuyubatan. Ibaratnya kalau ada seorang perempuan namanya Siti ya. Namanya Siti perempuan ini. Siti, oke. Kita tengok Siti ini punya kakak. Namanya Sita. Sita ini sudah menikah. Sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Maharnya ketika itu berapa? 30.000. Ini maharnya Sita. Kenapa? Karena memang untuk orang seperti Sita 30.000 itu selayaknya macam itu. Akan tetapi Siti ini mempunyai capability di atas Sita. Contohnya Siti ini lebih educated. Oh, Sita ini gelap-gelap sikit, Habib, eksotis. Siti ini sikit-sikit dia lebih cantik, Habib. Dia macam mix lah. Jadi emaknya Siti ini Minasang Leh, Habib. Ayahnya Melayu, jadi dia tuh cantik, Habib. Sita ini tak biasa-biasa saja dia, tapi kulitnya eksotis, Habib. Siti ini dia belajar di British, Habib. So, tolak ukur yang paling awal pertama nasab. Nasabnya Sita ini binti siapa? Sita dan Siti ini semuanya adalah binti Hazim. Adalah binti Hazim. Binti Hazim ini berapa biasanya? Binti Hazim ini 20.000 hari. Maharnya seperti itu. Hah? Jangan biar ada harga lah. 20.000 ringgit. 20.000 ringgit. Oke, maknanya asal daripada Sita dan Siti kita tengok nasabnya dulu. Orang yang paling dekat dengan Siti siapa? Sita. Dari segi nasab. Setelah nasabnya paling dekat, kita tengok nasab itu harganya berapa. Karena itu adalah inti. Nasab itu. Dibilang amud yang paling kuat adalah nasab. Setelah nasabnya tahu, kita tengok keistimewaan yang lain. Oke, Siti ini menikah umurnya berapa? Umurnya 40 tahun, Habib. Maknanya sudah tua. Siti ini menikah umur berapa? Umur 25, Habib. Maknanya ini lebih muda. Kalau lebih muda, maknanya setelah 20 tahun, muda dan tua itu harganya berapa kalau di mahar? Biasanya kalau muda macam ini, Habib, ditambah 5.000, Habib. Ditambah berapa? 5.000. 5.000 itu untuk syabab, untuk muda. Oke. Apalagi Siti ini, Habib, educated, Habib. Educated apa? Dia master kah? PhD kah? Profesor, Habib. Alamak, 25 tahun sudah profesor. Iya, Habib. Oke, maknanya kira-kira berapa kalau dia itu profesor saja? Ditambah berapa? Ditambah 10.000. Ini untuk al-zakat. Contoh. Dia ini cantik, Habib. Oh, cantik ini yang paling mau kita tambah 50.000 pula. Karena cantik. Al-Jamal. Tapi Habib, satu Habib, apa? Dia dulu sudah pernah menikah, Habib. Dia janda, Habib. Alamak, iya, janda dikurangi. Hah? Dikurangi berapa? 60.000. Kurangi nambah 40.000 ya, 40.000 dikurangi 40, ini kan plus. Ini afuyubah. Wajar ya. Jadi di total ini berapa? Di total 20.000 tambah 5.000 tambah 10.000 35 tambah 50.000 berapa? 85. 85 kurangi 40 berapa? 45.000. 45.000 ini adalah mahrul mithilnya Siti. Walaupun akaknya Sita ini maharnya 30.000. Yang sama antara Sita dan Siti ini tidak semuanya.
Yang sama antara Sita dan Siti ini hanya binti Hazim. Yang mana binti Hazim ini adalah tolak ukur pertama untuk menemukan mahrul nidhil. Yang lainnya itu apa ya, sifat-sifat tambahan. Yang pertama Anda cari itu adalah nasabnya dulu untuk mengetahui mahrul nidhil. Setelah itu spek-spek yang lain, edukatifnya, cantiknya, apalagi ini bebel Habib kurang berapa, ini sopaholic Habib, tahu itu apa namanya, baik atau buruk saya tak tahu. Kadang-kadang ada orang suka wanita yang sopaholic, kadang-kala ada yang tak suka, kan beza-beza orang kan, beza-beza. Habib ini gemuk Habib, kenapa memang gemuk? Saya suka yang gemuk, macam itu kan. Orang-orang Arab, orang-orang kurus-kurus macam ini, macam tuang ini, apa ini kurang gizi. memang macam itu. Tak suka orang-orang wanita-wanita kurus itu dibilang nih wanita apa namanya? Kurang gizi, maknanya wanita yang berbeza dengan wanita yang gemuk. Maknanya ini adalah wanita yang makmur, wanita yang senang. Ini kurus-kurus ini macam kuli nih perempuan ini, macam kuli. Macam itu orang Arab macam itu, so. Beda dengan orang-orang Asia, suka orang yang langsing. Kalau gendut, Anda ini wanita apa lori bilang. Anda kena diet sedikit, Anda kena diet sedikit. Itu yang saya cakap. Subhanallah. Menurut saya cantik itu relatif. Dia tak, Indonesia dan Malaysia seleranya mirip. Indonesia ini tak suka yang hitam, sama kan dengan Malaysia, tak suka yang hitam. Anda tahu saya punya kawan di UAE, orang Burkina Faso, orang daerah Afrika sana lah. Cakap dengan orang putih itu tak suka dia. Macam orang putih ini macam tak kuat lah, terkena angin pun tertiup, terbang dia. Memang macam itu. Orang putih ini biasanya layak tamilul watar dia. Dia berpikir macam itu. Terus yang cantik sama lu macam mana? Yang hitam mengkilap, Habib. Yang hitam dan mengkilap. Sekiranya kalau ada matahari semuanya tutup mata semua, itu yang cantik. Besar pula Habib. Alamak, sudah. Beza, dia suka dengan wanita macam itu. Yang putih-putih itu dia tak suka. Nah, macam mana kita nak buat macam mana? Suka tak suka itu di luar kontrol kita, Karena itu, yang pertama nasabnya ini bagus apa tak? Hazim ini siapa dia? Habib, dia ini ahlong Habib. Maknanya sikit. Hazim ini siapa? Dia tuh guru Habib. Dia bisnismen tinggi mahalnya. Setelah kita tengok nasabnya, baru kita tengok spesial yang lain. Educated-nya, cantiknya, ininya terus. Dari situ kita bisa mengetahui tolak ukur mahrul nidhil. Mahrul nidhil itu hanya kita buat kalau di dalam akad itu tidak ada musamanya. Kadang-kala kan saya nikahkan anak Anda, atau di Malaysia berapa mas kawinnya? Hah? Ikut negeri berapa? Di KL? 180. Tahu 180. Hah? 80 ringgit. Memang di daerah Nusantara Indonesia, Malaysia ini mahar ini dia bukan suatu yang asasi, dia hanya untuk formalitas saja sebenarnya. Di Indonesia pun sama, Rp50.000. Rupiah ya ini 15 ringgit, 20 ringgit, tak macam itulah. Sekarang mungkin 100.000, yakni 30 ringgit, yakni bukan suatu yang besar. Yang besar itu bukan maharnya, hantaran dan kendurinya ya sampai berjuta-juta, bermiliar-miliar itu. Saya pernah menikah, saya tahu soalnya mana yang mahal, mana yang tak mahal. Mahar itu tak mahal, yang mahal itu kendurinya. Yang mahal itu kenduri. Bila ayah mertua itu cakap, Anda kena punya kereta, Anda kena punya kundu, Anda kena punya ini, Anda kena punya ini. Bila-bila ada yang macam itu, yang mahal itu bukan maharnya. Yang mahal itu bukan maharnya. Kalau sudah disebutkan mahar di dalam akad, maka yang diambil adalah apa yang di dalam akad, bukan mahar nihil. Tapi kalau mahar tidak disebutkan,
maka yang diambil apa? Mahar mithlnya. Macam itu. Oke? Wa ammal musamma huwa ma yadhkuru fil 'aqdi nikahi. Ada orang menikah, nanti saya akan sebutkan di dalam akad 500 ringgit, tapi nanti engkau bayar ke anak saya 500.000 ya ringgit. Iya, orangnya fakih dia. Saya sudah belajar dengan Nabi paling bakir. Best. Iya, siap. Iya, Tuan. Sudah, ketika menikah, saya nikahkan anak Anda dengan mas kawin berapa? 500 ringgit, kan 1.000. 500 ringgit, tapi di belakang sudah sepakat, sudah muafak, nanti engkau beri 500.000, tapi di akad saya sebutkan 500 ringgit. Kalau saya sebutkan 500.000, nanti orang-orang akan gaduh. Saya sebutkan 500 saja, biar orang-orang tak gaduh, kita ikut standar lah. Tapi nanti karena anak saya ini cantik, ini, Anda kena beri berapa? 500, ya oke. Akhirnya benar, 500 ringgit. Setelah 1 minggu menikah, ayahnya tanya, engkau sudah beri kan 500.000 ringgit? Tak, saya berbohong saja. Saya berbohong. Saya hanya beri 500 ringgit. Oh, kenapa? Anda sudah janji tidak wajib ditepati. Memang macam itu. Janji tak wajib ditepati. Sunnah ditepati, janji itu. Yang wajib ditepati adalah nadar. Anda menadarkan janji wajib ditepati. Karena jika ada bertentangan antara apa yang disebutkan di dalam akad dan apa yang disepakati di luar akad, yang menang di dalam akad, bukan yang di luar akad. Sudah ada tanah, silakan ambil anak Anda. Sudah janda ini, sudah janda. Memang kena pandai. Al-harbu khud'ah, Ustaz. Silakan. Wa ammal musamma huwa ma yadhkuru fil 'aqdi nikah sawa'un kana al-mahr mithli aw aqal aw akthar. Itulah musamma yang disebutkan di dalam akad. Lebih banyak atau lebih sedikit daripada mahrul mithil. Oke? Wa alam anna tasmiyat al-mahri fil 'aqdi mustahabbah. Anda menyebutkan mahrul mithil itu, menyebutkan mahar di dalam akad itu mustahab. Kenapa? Agar tidak ada pertikaian nanti, tidak ada gaduh. Kata sebutkan nanti ketika perceraian, nanti akan, Anda belum beri mahar Anda. Berapa mahar Anda? Oh, saya ini orang pandai, saya ini educated, ini. Nanti akhirnya gaduh. Kalau dari awal sudah sebutkan, saya nikahkan dengan 180 ringgit. Mahar Anda belum Anda kasihkan. Nih, apa saya bikin sekarang? Jadi penyebutan mahar di dalam akad itu menafikan potensi untuk gaduh di masa depan. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Rasul itu mengajarkan kepada kita, kenapa? Insya Allah Habib, kami tak akan bercerai, kami saling cinta Habib. Semua itu hanya omong kosong, bullshit. Berapa banyak orang cinta, ternyata bercerai. Hanya sebulan 2 bulan setelah menikah bercerai. Saya tengok kawan saya menyebut tuh banyak, sampai lari berdua. Ayah dan emaknya tak setuju, menangis, saya emang benar-benar cinta dengan anak Anta. Lari berdua. Setelah menikah 2 bulan bercerai. Kenapa? Karena cinta tak cinta itu hanya arad. Mungkin datang, mungkin pergi. Untuk agar tidak terjadi kegaduhan di masa datang, ikuti cara Nabi. Semua ini adalah macam apa? Macam waranti lah. Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tak oke. Oke? Dan bila-bila yang namanya mahar itu bila-bila wajib disebutkan di beberapa case. Contohnya kalau yang menikah itu budak masih kecil, umur 10 tahun, 11 tahun. Ada. Saya beberapa kali tengok budak umur 13 tahun menikah, 15 tahun menikah, belum balik sudah menikah. Orang-orang seperti itu maharnya kena disebutkan karena ada potensi wali itu akan menikahkan anak perempuannya dengan mahar di bawah mahar misil, yang mana akan membuat anak itu kerugian finansial. Disebutkan biar tak apa? Biar anak ini tak marah, kan disebutkan. Oke? Wa idza khala al-'aqdu min at-tasmiyati fa in lam takun az-zawjah mufawwadah istahaqqat mahrul mithli bil 'aqd. Sekarang
Oke, kan disunahkan yang namanya menyebutkan mahar, hukumnya kan sunnah. Tapi kalau mahar itu tak disebutkan, macam mana? Bila-bila perempuan ini macam ini, Suf. Dari awal jadi macam ini. Abah, ada apa? Nikahkan saya dengan Hazim, Abah. Saya sangat cinta, saya cinta mati, Abah. Jangan cinta mati, cinta hidup saja. Hidup berdua, mati sendiri-sendiri. Jangan macam itu. Nanti iya kalau Anda mati duluan, kalau dia mati duluan macam mana? Saya sudah cinta, pokoknya sudah cinta. Ya sudah. Tapi saya kena minta apa namanya? Mahar. Kata dia tak payah, Abah. Cinta saya dengan Hazim ini bukan karena uang. Maknanya nikahkan saya karena cinta, bukan karena uang. Maknanya apa, tak nak mahar kan? Aku tak nak mahar. Benar kan? Benar. Nikahkan aku dengan Hazim tanpa mahar. Kalau tak nikahkan, aku lebih baik mati, Abah. Saya tak macam itu sama. Oke. Wanita yang semacam itu namanya mufawwadah. Adalah yang meminta untuk dinikahkan kepada laki-laki yang satu kufu tapi tanpa adanya mahar. Wanita ini pandai. Dia hanya cakap macam itu biar Hazim ini tersentuh dan menikahinya. Tapi setelah anta menjimak wanita ini, Anda kena bayar mahar. Kenapa bayar mahar? Walaupun dia cakap di awal tak nak. Kenapa? Karena jima itu dibeli dengan mahar. Macam mana Anda nak menjima tak nak mahar? Karena di dalam menjima itu ada tukar menukar. Nanti setelah Anda beri, nanti dia nak beri balik ke Anda, terpulang kepada dia. Tapi awalnya Anda kena bayar dulu. Oke. Kalau tidak ada mahar di dalam akad, maka kalau wanita itu bukan wanita yang mufawwadah, yang dia bukan wanita yang ingin menikah tanpa adanya mahar, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahrul mithil dengan akad. Bimujarradil akad. Kalau dia bukan mufawwadah ya, bukan mufawwadah. Kalau dia mufawwadah, beda lagi. Kalau dia bukan mufawwadah, dari awal memang saya ini nak menikah dengan mahar, Habib. Tapi ayah saya tak sebut. Oke, maknanya dengan akadnya selesai, Anda berhak mahar. Hazim nak cium-cium, stop. Bayar dulu mahar. Kenapa? Karena Anda itu boleh cium saya, boleh jimak saya kalau Anda sudah bayar mahar. Itu yang namanya jual beli, Ustaz Hazim. Macam mana Anda nak makan tapi tanpa bayar? Boleh tak Anda nak beli handphone pakai dulu, uang nanti bayar dulu baru boleh pakai. Macam itu bil akad. Wa in kanat mufawwadatan ka'an qalat waliha zawijni bila mahrin fazawwajaha kadzalik wajaba wajibal mahru bi ahadi thalathati asya. Kalau dia itu bukan mufawwadah, mahar itu wajib untuknya hanya dengan akad. Tapi kalau dia mufawwadah, mahar itu wajib dia bayar dengan salah satu daripada tiga hal. Apa itu? Fardhu zauj ala nafsihi mahran mithlaha halan ma'a Jadi macam ini. Abah, nikahkan saya dengan Hazim tanpa adanya mahar. Tapi karena Hazim terlampau cinta dengan wanita ini, Hazim cakap, saya akan memberikan mahar walaupun dia tak nak. Apa maharnya? Oke lah, saya beri engkau 3 bag Gucci, mau tak? Ya sudah, tapi kalau boleh 5. Tadi katanya tak nak mahar, sekarang saya beri 3 bag Gucci, minta 5. Harus Hazim cakap dan perempuannya itu apa? Ridho. Perempuannya itu apa? Ridho. Ya, karena itu ini kalau kita tengok fikih ini di dalam pernikahan, saya kira memang banyak gimmick. Memang banyak gimmick. Memang betul macam itu. Berapa banyak? Nak, Hazim meminangmu, menangis. Nanti sudah gitu menikah anaknya 5. Saya tak cinta dengan Hazim, anaknya 5. Kenapa Anda kalau tak cinta anak Anda
5. Kalau emang tak cinta, Anda tak punya anak. Semua itu hanya gimmick. Semua itu hanya gimmick. Tiba-tiba, nak engkau dipinang oleh Hazim, lari masuk bilik. Di bilik, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua itu hanya bilik, karena semua itu hanya gimmick. Karena itu yang tahu maslahat wanita ini adalah walinya. Walinya itu tahu, ayah itu tahu. Ayah itu tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Tak mungkin. Ayah mungkin tak sholat, ayah mungkin minum arak, tapi dia tak nak suami yang macam dia untuk anaknya. Pasti itu. Nah, itu para fuqaha mengatakan wazi'ut tab'i aqwa min wazi'id dini. Tabiat perlindungan ayah untuk anaknya lebih kuat daripada masalah agama. Memang benar. Kenapa? Karena seorang ayah melindungi anaknya itu sudah fitrah dari Allah. Orang tua pasti sayang anaknya. Tak mungkin anaknya itu diberi ke orang yang salah. Anak boleh salah pilih, perempuan boleh salah pilih. Kenapa? Karena memang perasaannya dominan. Dipuji-puji, engkau macam bulan purnama. Terus padahal bulan purnama itu tak rata, maknanya jerawatnya banyak ya. Engkau ini macam bunga mawar lah ini, aku tak akan bisa hidup tanpamu ini. Terus itu lama-lama wanita ini akan cair. Dia tak tengok macam mana laki-laki ini soleh kah, punya kerja kah, kerja apa kah. Ayah tak macam itu. Saya cinta kepada anak saya. Oke, cinta apa? Cinta apa? Cinta, oke. Saya banyak tuh tengok-tengok ayah-ayah yang best macam itu. Saya punya kawan itu, ada orang datang ke rumah dia untuk meminang adiknya, ayahnya sabit ya. Oh, kenapa seperti ini? Saya nak meminang anak Anda. Oke, saya kejaan Anda. Insya Allah anak Anda tak akan kelaparan. Coba engkau baca Quran. Macam itu. Coba engkau baca Quran. Tak bisa baca Quran. Pintu di situ, silakan keluar. Memang macam tuh. Itu abah-abah yang best. Kalau perempuan biasanya saya tak cakap semuanya, uang saya banyak, masya Allah, Gucci, Kate, itu terus shopping genting ini. Tapi agama susah yang pikir. Kenapa? Ya memang diciptakan wanita seperti itu. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki akan pikir apa yang terbaik untuk anaknya. Jangan, nak, uang itu boleh Anda cari. Kalau suami Anda kaya tapi mulutnya kasar, Anda tak akan selisih hidup. Tapi beda suami itu pas-pasan. Dia tuh pas dia perlu kereta dia boleh beli, pas dia perlu kondo dia boleh beli. Itu orang kaya apa? Itu orang kaya. Maknanya seorang laki-laki ayah itu tak akan tengok dohirnya saja. Dia akan tengok semuanya. Karena itu pernikahan perempuan kena melewati wali agar tidak tertipu. Berapa banyak saya sudah cinta, ternyata zong, hoax, semuanya hanya dusta belaka. Tapi ayah tak akan. Kenapa? Karena cinta tak cinta, sakinah atau tak sakinah itu bukan Anda yang buat, Allah yang beri. Allah yang beri. Cinta itu hanya sekejap, setahun, 2 tahun. Setelah itu tanggung jawab. Apakah Anda tanggung jawab pada istri Anda atau tak? Anda nak cinta macam apa, tapi kalau Anda tak beri nafkah, istri tengok muka Anda masam. Suami saya handsome, Habib, tapi tak pernah kerja, Habib. Apa guna itu? Ini namanya ulat, bukan suami. Tidur. Ulat dia bangkai. Memang macam itu. Betul tak macam itu tak? Suami Anda siap hari tidur, makan, tidur lagi, tandas, makan, tidur, tandas, makan, tidur, tandas. Handsome-nya Anda tengok mual Anda tengok apa? Mual. Benar, ini laki-laki tak ada guna, Habib. Dia tak kerja. Tapi suami tak handsome pun, biasa saja, tapi dia benar-benar melakukan semua kegiatannya. Dia bimbing Anda agama, dia ajari Anda, dia kerja, dia tanggung jawab. Dia macam tampak handsome depan Anda. Anda tengok dia tuh macam handsome yang paling handsome biasa. Suami saya rambutnya panjang, Habib, tak apa-apa. Itu macam rambutnya, rambut mengkilap, Habib, tak ada. Kutu pun tengok situ terserempet. Saya
cakap cinta tak cinta itu tak ada kisah. Karena itu tidak ada Rasul itu menganjurkan Anda menikah karena cinta, tak ada. Lidiniha, agamanya, hartanya, hasabnya, dan apa namanya? Cantiknya. Itu 4 itu. Kenapa? Karena ini yang akan yabqa. Saya cinta tak cinta itu, yakni ahlul basirah wa ahlul Islam la yaltafit ilaihi aslan. Kenapa? Karena cinta itu datang setelah menikah, bukan sebelum menikah. Sebelum menikah itu biasanya syahwat. Setelah menikah baru akan datang cinta. Karena itu makwa pakwa itu hanya ada baru-baru ini saja. Dulu tak ada makwa pakwa itu. Ayo. Wal fardul hakim idza imtana'a az-zawju aw tana'a. Wa fardul hakim yang kedua, Fardul hakim idza suami tak nak bayar padahal istri sudah cakap saya tak nak dengan mahar, tapi hakim mengatakan Anda kena bayar. Ketika itu suami kenapa? Bayar. wa tanazu'an fil qadri wa watuhu iyyaha. Idza tanaza'a fil qadr wa watuhu iya, sudah diwata, sudah dijima. Oke, saya tak nak menikah, saya tak nak mahar kalau menikah dengan Hazim, yang lainnya saya kena mahar-mahar. Hazim saya tak nak mahar. Setelah 1 minggu suami istrinya cakap, mana mahar? Kok cakap tak ada mahar. Nah, itu di awal. Sekarang sudah cita lain lagi. Anda kena bayar. Ketika itu Hazim punya hutang mahar kepada istrinya. Kenapa? Karena tidak bisa Anda menjima free, itu tak ada. Menjima free itu tak ada. Anda kenapa? Bayar. Kenapa? Karena dengan Anda menjima perempuan, silnya perempuan itu hilang. Kalau Anda beli handphone baru, kan ada silnya kan? Silnya ada. Kalau Anda handphone baru masih di silnya Anda potong kan? Sama, perempuan itu ketika masih dada ada silnya. Kalau Anda jima, silnya Anda potong. Silnya Anda potong. Dan Anda tidak bisa untuk merusak sil perempuan, sil darah dengan free. Anda kena bayar. Sekali saja bayarnya. Bukan setiap jima bayar, sekali saja bayar. Itu namanya mahar. Oke? Mislul mautu ahaduhum. Begitu pula kalau salah satunya mati. Laki-laki menikah dengan siapa, saya tak tahu, Hazim, nanti mati dia. Ternyata sebelum jima laki-lakinya ini mati atau laki-lakinya ini mati atau perempuannya ini mati, maka suaminya kena membayar mahar. Habib, macam mana kan suaminya ini kan punya harta warisan banyak, diambil maharnya itu daripada harta waris. Ahli warisnya akan komplain, Habib, anak saya laki-laki ini tak sempat watak. Habib, memang tak sempat watak, tapi dia kena bayar. Kenapa? Karena ada semacam tafajuk. Tafajuk ini sakit hati dari pihak perempuan. Karena apa ya? Sudah menikah tapi belum sempat membangun keluarga, suaminya sudah mati. Walaupun bukan kesalahan suaminya, tapi hati wanita akan sakit dan terpukul. Untuk meringankan rasa sakit hatinya itu, syariat mewajibkan untuk mengambil mahar daripada harta waris suami. Oke ya Habib, yang mati yang perempuannya tetap suruh bayar. Kenapa? Agar ahli warisnya tak sakit hati. Sikit saja diambil daripada laki-laki. Imat harta waris laki-laki kalau dia sudah mati, atau laki-laki itu masih hidup ya hartanya dia. Inilah hal yang berkaitan dengan apa? Dengan saudara. Sekarang kita akan masuk bab lain, yaitu bab apa? At-talaq. At-talaq lughatan halul qaidi wa syar'an halul 'aqdi an-nikah bi lafdhi at-talaq aw nahwuhu. At-talaq lughatan halul qaid. Talak itu secara bahasa apa? Halul qaid. Apa itu halul qaid? Melepas ikatan. Jelas ya? Pernikahan itu adalah ikatan, cuma ikatan yang maknawi. Anda jika sudah menikah, Anda terikat. Saya punya kawan ini, ada satu kawan ini tak pernah di rumah. Setiap hari kerjanya itu main jauh-jauh lagi. Rumahnya Jawa Timur, main Jawa Barat, main Jawa Tengah, main Sulawesi, main Sumatera. Tak pernah pulang. Nanti saya nak ke Sulawesi 1 minggu tak pulang, balik-balik 2 hari ke Sumatera, 10 hari tak pulang, nanti ke Papua. Terus macam itu kerjanya hanya main saja, hanya main. Akhirnya mak dan ayahnya pening, nikahkan saja. Sudah menikah, dia sudah
terikat, tak boleh. Anda tak boleh tinggal istri Anda lama-lama, sehari 2 hari paling lama. Setelah itu Anda nak bising setiap hari kan? Anda nak bising setiap hari kan? Tak boleh. Karena itu menikah itu adalah ikatan. Ikatan yang mana ikatan itu ada, tapi tak tampak. Tapi tak tampak emang. Itulah yang namanya ikatan, itulah yang namanya nisbah. Suami dan istri itu adalah nisbah saja. Antara Anda dan seorang perempuan. Perempuan yang lain banyak, cuma perempuan ini ada semacam ikatan batin dengan Anda. Itulah yang namanya pernikahan. Karena ikatan batin ini tak tampak, kena ditampakkan dengan nama angkah tuka wa zawaj tuka. Kemudian di depan kerajaan Anda punya kena surat nikah. Ini ada surat nikah ya. Jadi saya diberi macam paspor. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, untuk menunjukkan secara zahir bahwasanya saya dan perempuan ini adalah suami istri, agar kalau bila-bila kita berdua di hotel, kemudian ada polisi dituduh kita berzina, tak boleh. Ada surat nikah, kami ini suami dan istri. Kami nak buat di hotel kah, kami nak buat di kereta kah, kami nak buat di rumah, terpulang kepada kami. Sudah halal, sudah halal. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan yang tak tampak. Karena ikatan pernikahan itu tak tampak. Kita terikat dengan istri ini tak tampak. So kita kan mengetahui ya, kita terikat dengan ibu kita juga tak tampak. Kita terikat dengan anak kita tak tampak. Ikatan itu banyak. Ikatan dengan ibu kita tak macam kita ikatan dengan istri kita. Tak macam kita ikatan dengan anak kita. Itulah yang namanya nisbah. Saya pernah menjelaskan di mantik itu, nisbah ini ada 17 macam. Dia tak tampak, tapi ada, tapi berbeza-beza. Itu yang apa namanya? Itu yang pelik. Namanya babun nisbah. Yang ada di dunia nyata itu hanya emak dan kita. Emak itu perempuan, macam perempuan-perempuan yang lain. Tapi jelas hati kita merasakan sebuah ikatan dengan emak kita yang tak macam dengan perempuan-perempuan yang lain. Perbezaan itu, itulah yang dikatakan nisbah. Dia ada, tapi tak nampak. Begitu pula pernikahan. Pernikahan itu adalah ikatan antara kita dan perempuan tertentu. Ketika kita melakukan angkah tuka wa zawaj tuka, ikatan itu akan ada. Terus tolak itu apa? Tolak itu adalah melepas balik ikatan ini. Melepas balik ikatan ini. Dan talak itu hukumnya banyak. Ada yang mengatakan awal talak itu asal talak hukumnya itu makruh. Dia bukan haram talak. Hukumnya makruh. Jadi tiba-tiba kalau bila itu makruh, bila perceraian itu tanpa ada sebab. Yang namanya perceraian kena ada sebab, kena ada sebab. Dia tak boleh tak ada sebab. Kenapa engkau menceraikan istri Anda? Saja. Saya tengok tudung macam itu tak suka, Habib. Istri saya tengok istri saya ingat tudung itu, Habib. Saya cerai saja istri saya. Kenapa Anda buat macam itu? Karena saya suka. Jadi kenapa Anda mencerai? Saja. Apakah haram? Tak, makruh. Kenapa macam itu, Habib? Wong menikahnya saja hukumnya sunnah. Kenapa menceraikan hukumnya haram? Tapi ingatlah, walaupun haram, walaupun makruh, tapi Allah paling tak suka tolak. Guru saya Syekh Muhammad bin Ali Pauton, selalu mengatakan, hilangkan kamus tolak daripada otak Anda. Anda nak gaduh dengan istri Anda, gaduh tak apa, maki tak apa, tapi jangan sampai tolak. Dan jangan sampai urusan keluarga tahu ayah mertua. Jangan sampai. Gaduh macam apapun, Anda tak suka, pergi dari rumah, menginap di hotel. Esok balik, esok sudah fresh, balik, masalah akan settle. Tapi kalau Anda tahu orang tua Anda atau ayah mertua Anda, masalah Anda dan istri Anda sudah settle, di hati ayah mertua masih ada. Sudah, kita gaduh dengan biasa itu. Bahkan kalau tak gaduh macam pelik. Gaduh itu tanda cinta. Kalau saya tak cinta dengan Ustaz Hazim, buat apa saya gaduh? Saya biarkan dia nak masuk jurang, dia nak eksiden, urusan. Tapi karena saya cinta, saya
peringatkan macam ini, macam ini. Kita kalau tak gaduh dengan orang, maknanya tak ada rasa. Kita gaduh dengan istri, maknanya ada rasa. Cuma jangan sering-sering juga, benar. Gaduh itu jangan sering-sering. Gaduh macam apapun jangan sampai ada kata-kata tolak. Hilangkan kata-kata tolak itu. Anda nak marah pada istri, marah tak apa. Pergi satu ke Genting Highland, main apa itu, roller coaster macam ini. Balik-balik fresh, tengok istri sudah, sayang, cinta, kakanda, ananda, selesai semua. Sudah. Tapi bila-bila memang ada beberapa istri ataupun suami itu yang memang terus dia skandal lah, dia inilah, macam mana? Kan orang-orang macam tak boleh terima kan? Tak boleh terima. Macam mana Habib? Istri saya ini skandal Habib. Terus suami istri juga sama Habib. Terus macam itu aja sudah. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin bersatu lagi sudah. Akhirnya skandal sampai hamil lah. Ada orang yang boleh memaafkan, ada orang yang tak boleh memaafkan. Akhirnya macam mana? Oleh Allah diberi jalan yang namanya apa? Tolak. Oleh Allah diberi jalan hal semacam itu dengan nama tolak. Apa itu tolak? Tolak itu adalah cara Islam untuk melepaskan ikatan ini. Dan bagaimana tolak itu secara syariat? Tolak itu terjadi hanya dengan perkataan laki-laki. Tak boleh dengan perkataan perempuan sama sekali. Kalau laki-laki tak nak cerai, 1000 hakim nak menceraikan tak boleh. Kenapa? Karena laki-laki bukannya ini maknanya Islam ini tak suka dengan perempuan. Tak macam itu. Kenapa? Karena laki-laki itu, suami itu adalah kepala keluarga. Dia akan berpikir secara rasional. Berbeza dengan perempuan, rata-rata daripada mereka itu berpikir karena perasaan dominan. Nanti sudah 1 hari, 2 hari, perasaan itu hilang, akan balik, pikir, akan menyesal. Laki-laki tak macam itu. Laki-laki akan pikir banyak, akan pikir banyak. Kok saya bercerai dengan istri saya, nanti keluarga saya malu. Saya pun juga malu. Anak saya juga malu. Nanti siapa yang nak kawin dengan anak saya? Anak saya orang tuanya broken home. Biasanya ada beberapa orang tengok masalah itu. Beberapa orang tengok masalah itu. Laki-laki akan apa namanya? Akan pikir banyak hal. Biasanya kalau perempuan dia akan sudah tak apa, saya masih cantik, saya masih muda, 23, 24. Cari laki-laki pun juga oke. Nanti tunggu laki-laki yang pinang 26 tak ada, 27 tak ada, 28 alamak 29, 30. Ya Allah, sudah mulai takut sudah mulai banyak baca wirid. Akhirnya 35 sudah dia confirm tak ada yang menikah lagi. Akhirnya dia nak balik lagi ke suami yang awal. Suami yang awal sudah bangun rumah tangga baru dengan perempuan lain. Akhirnya dia menyesal. Kenapa kalau terjadi perceraian? Yang kasihan itu perempuannya, bukan laki-lakinya. Karena itu kena fikir matang-matang. Karena kena fikir matang-matang, namanya juga laki-laki, namanya juga manusia. Dia itu mungkin berbuat salah. Bila-bila memang emosinya meluap-luap, gaduh dengan yang berteriak-teriak. Engkau ini kepala bapak engkau, bapak engkau itu kepalanya. Semua keluarga kepalanya dia. Kepala atuk mula, kepala ini semua. Ya sudah tak kuat suaminya, terjatuhlah kalimat talak. Setelah 2-3 hari, pertama masih awal-awal, adrenalinnya masih kuat. Tak apa, saya akan menikah lagi. Tak apa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, adrenalin hilang, semua tenang, akal mulai berpikir balik, perasaan sudah hilang, dia akan menangis. Benar macam itu, dia akan menangis. Rata-rata orang yang bercerai menangis semua. Tapi sudah, nasi sudah menjadi Maggi. Nah, nasi sudah menjadi Maggi, nah, apa lagi? Bukan menjadi bubur, menjadi Maggi lebih sedap saya kira. Nah apalagi sudah? Nah apalagi? Akhirnya oleh Allah diberi 3 kesempatan. 3 kesempatan. Apakah boleh balik lagi? Pertama terjadi tolak, oke. Talak lagi, oke. Sampai yang ketiga habis sudah. Sampai yang ketiga habis. Karena itu kena hati-hati di dalam masalah talak ini, hati-hati. Guru saya pasti ngomong,
perceraian tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Oke. Kemudian perceraian itu terbagi menjadi dua. Ada perceraian yang free dan yang bayar. Kan sudah saya katakan kan, perceraian itu hanya terjadi melewati laki-laki. Dan laki-laki kena pikir banyak dia, alamak ini saya menikah sudah mahal. Saya menikah sudah mahal, masa hanya bercerai macam itu saja. Oke. Kalau Anda nak bercerai, tapi memang bila-bila sebagian perempuan ini setan. Sebagian perempuan ini setan, cakap dengan suaminya kasar, tak pernah berdandan, tak pernah masak, tidur, makan, tandas, tidur, makan, tandas, kecil macam itu saja. Kan laki-laki juga pernah kan macam itu kan. Akhirnya sudah, suruh cobalah jangan buat itu, basuh rumah, basuh baju, tak, yang basuh pinggan suaminya, yang basuh rumah suaminya, yang kemas ini suaminya. Kerja istri ini apa? Makan, tidur, tandas, makan, tidur, tandas, macam itu. Oke lah, berdandan pun tak habis, berdandan, tak pernah mandi 2 minggu, 3 minggu, biasa tuh sih saya. Macam itu. Tak kuat kan akhirnya, tapi dia pun juga pikir apa? Rugi, saya sudah saya kira orang baik Habib, cantiknya Masya Allah Habib, tapi ternyata Masya Allah akhlaknya pun juga Masya Allah Habib. Akhirnya macam mana? Dia akan ceraikan istrinya itu. Boleh jadi ini kan suami yang tak kuat dengan istri. Sebaliknya sekarang, istrinya tak kuat dengan suaminya. Suaminya main judi lah, minum arak lah, berzina. Suami saya Habib setiap hari bawa arak ke rumah Habib, bawa dadah, bawa ini, bawa ini. Terus macam mana? Saya tak kuat Habib. Anda tak boleh mencerai. Terus macam mana? Ada cara namanya khulu. Apa itu khulu? Khulu itu adalah seorang istri offer kepada suaminya, ceraikan saya, tapi saya bayar. Tapi saya bayar. Itu namanya apa? Khulu. Itu namanya khulu. Talak biasa itu biasa. Apa perbedaan antara khulu dan talak biasa? Beza. Talak biasa itu kalau suaminya menyesal dia boleh rujuk tanpa persetujuan siapapun. Khulu tak boleh, kena ada menikah baru. Kena ada izin wali lagi, kena ada ini, yakni cita lain lagi. Khulu ini cita lain. Dan bab yang paling susah di dalam pernikahan bab khulu, paling susah. Kenapa? Karena dia bukan hanya perceraian, tapi ada semacam jual beli. Karena perempuan membeli haknya untuk lepas daripada suami ini dengan uang. Dan uangnya beza-beza. Bila-bila uang banyak, bila-bila uang sedikit. Biasanya kalau jadi khulu itu maknanya istrinya sudah benar-benar tak kuat dengan suaminya. Istrinya akan offer uang yang banyak. Sila dibaca. At-talaqu lughatan halul qaidi wa syar'an halul 'aqdi nikahi bi lafzi talaq aw nahwuhu. Bi lafzi talaq aw nahwuhu. Yakni makna tolak itu adalah Anda melepas ikatan pernikahan dengan lafaz tolak atau seperti lafaz tolak. Tak harus dengan lafaz tolak, nanti akan ada namanya kinayah, akan sebutkan. Jadi tidak harus dengan lafaz tolak. Berbeza dengan pernikahan. Kena dengan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahannya. Yang sorry di Melayu apa? Kawin ya. Saya nikahkan sama ya. Saya nikah dan itu saja. Di bahasa Inggris marry. Atau di bahasa Jepang apa? Saya tak tahu. Macam itu. Semuanya harus dengan terjemah lafaz apa? Nikah dan tajwid secara sorry. Kawin itu di beberapa tempat bukan maknanya menikah, tapi maknanya berjima. Orang ini sudah kawin tapi belum nikah. Maknanya berzina dulu dia, maknanya dia berzina dulu tapi nikahnya tidak. Ada yang beberapa semacam itu. Tapi majority menggunakan kawin sama dengan menikah. Oke. Aqsamut talaq. At-talaqu qisman. At-talaq bi'audin, bukan bi'audin. Bi'iwadin wa yusamma al-khulu'. Wa at-talaqu bighairi 'iwadin. Aywa. Tolak ada dua, ada tolak dengan iwad
dengan harga, ya tadi itu namanya khulu. Atau tolak secara free, namanya talak cerai biasa. Ayo. معنى خلوع لغة وشرعا. الخلوع لغة مشتق من الخلع بفتح الخاء وهو النزع. Nazar. Sekarang kita akan masuk at-talaqu bi'iwad. Dia ini sebenarnya sedikit susah, akan tetapi di sini simpel saja dan kita akan tetap di kitab ini karena memang itu basic. Nanti kalau nak lebih tinggi, minta Ustadz Hazim buat daurah nikah yang baru yang lebih tinggi lagi. Memang hanya seperti ini. Inti daripada khulu, dia adalah offer daripada suami ataupun istri untuk talak. Biasanya offer ini diambil daripada istri. Istri tak kuat dengan suami dan dia akan offer, tolong ceraikan saya. Kalau Anda ceraikan saya akan beri apa kira-kira? Nak diberi apa? Hah? Nak beri kereta? Beri kereta apa? Jangan kancil. Nah, saya akan beri kereta. Anda kena sebutkan kereta apa? Jayid jidan. وشرعا فرقة Bukan farqatun, furqah. فرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج. Wadih. Furqatun bi'iwadin maksudin raji'in li jihati zawj. Khulu adalah furqah, perceraian, perpisahan. Yang mana perceraian atau perpisahan itu dengan iwad. Dengan apa? Iwad. Apa itu iwad? Iwad adalah harga, balasan, imbalan. Perceraian dengan imbalan. Yang mana imbalan itu maksud. Makna maksud mempunyai faedah. Itu namanya maksud. Ini kena dia ya. Nanti akan ada tafsilat di dalam masalah maksud ini. Dan harus iwat yang maksud ini, faedah yang maksud, sesuatu yang mempunyai faedah ini, dia harus kembali kepada di sini jihaduz zawj. Dia tidak hanya suami, tapi yang nanti akhirnya ke suami. Paham ya? Intinya imbalan daripada perceraian itu akhirnya akan masuk ke suami, ke akunnya suami. Istrinya cakap, kalau engkau memang macam ini, ceraikan aku. Imbalannya apa? Imbalannya kereta engkau untuk aku semua. Lama. Loh, kereta engkau untuk aku semua. Kereta itu bukan untuk suami tapi untuk istri. Itu bukan khulu itu. Itu perceraian biasa. Khulu harus keretanya istri untuk suami. Paham ya? Boleh jadi yang menanggung harga perceraian itu bukan istri, tapi orang lain. Hazim cakap ke Umar, kalau engkau Umar ceraikan istrimu, aku akan beri engkau kereta. Hazim dan istrinya oke-oke saja, Pak. Umar dan istrinya oke-oke saja. Cuma karena ada offer daripada Hazim, Umar ceraikan istrinya. Itu pun juga namanya khulu. Yang penting iwatnya ini kembali kepada zawj. Perceraian ini tidak free. Perceraian ini mempunyai harga, mempunyai imbalan, mempunyai balasan, dan imbalan ini kembali ke suami, bukan kembali ke istri. Walaupun yang membayar imbalan ini bukan istri. Paham? Itu namanya al-khulu. Karena itu yang membayar imbalan boleh jadi orang yang ada kena-mengena. Kenapa engkau menyuruh saya menceraikan istriku? Saya ini memang sudah cinta dari dulu dengan istri awak lah. Sejak kami di kampus saya memang menaruh hati. Tapi kenapa engkau pinang dia dulu? Saya tak boleh lupa dengan istri awak nih. Sudah, kalau engkau nak ceraikan istrimu, engkau nak minta apa? Aku akan beri. Macam orang ini. Aku juga perlu uang.
betul saya minta 1 juta ringgit, nanti saya boleh kawin lagi. Hasil pun orang kaya, 1 juta ringgit sudah dapat 1 juta ringgit, dia akan beri ini 1 juta ringgit. Yang penting istrimu akan aku nikahi. Orang ini pun oke-oke saja, tak ada apa-apa. Tanya ke saya, Habib, tak apa saya menceraikan istri saya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Suatu saat Anda akan menyesal. Kenapa? Karena biasanya loh ya, biasanya wallahu a'lam ini macam istiqraq daripada saya saja. Kalau ada seseorang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, suami yang kedua atau istri yang kedua akan lebih teruk daripada yang pertama. Kenapa kau menceraikan istri yang pertama? Saja Habib, saya nak ganti yang baru. Saya nak ganti yang baru. Yang baru ini biasanya lebih teruk daripada yang lama. Saya tengok banyak macam itu. Macam Allah nak beri dia pelajaran. Allah nak beri dia pelajaran. Anda memang boleh cerai, tapi tak macam itu caranya. Ini anak orang, macam mana kalau itu anak Anda dibuat cerai macam itu? Hanya dibuat menikah setahun 2 tahun kemudian dilepas. Wadah ya, itulah yang namanya apa? Itulah yang namanya khulu. Oke? Arkanul khulu. Arkanul khulu. Sila. Jadi kalau tadi itu kita ganggu khulu, jadi tolak biasa. Tolak biasa. Orang lain yang offer tadi. Tuh, kalau orang lain yang offer itu namanya khulu. Tapi suami itu yang cerai kan dengan lafaz cerai, lafaz talak. Tak ada kisah tuan, lafaz cerai, lafaz apapun. Lafaz cerai atau lafaz khulu, tolak ukurnya bukan lafaznya. Akan tetapi perceraian itu ada apa namanya? Ada imbalannya apa tak? Ada iwatnya, tahu iwat ya? Ada iwatnya apa tak? Tolak ukurnya. Walaupun yang beri bukan istri, tapi yang beri itu ajnabi, orang asing. Selama suami itu menceraikan dengan ada iwatnya, itu namanya khulu. Jadi bain bainunah sugro, bukan kubro, tapi apa? Sugro. Maknanya dia boleh menikah lagi, tapi kena akad lagi. Dia boleh balik ke istri yang dia khulukan, tapi dengan akad lagi. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW ada satu orang menikah dengan perempuan, saya lupa siapa namanya. Dia beri perempuan ini mahar 1 hadikoh. Namanya Bayruha apa gitu. Apa namanya? Hadikoh Bayruha. Akhirnya perempuan ini cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini tak suka dengan suamiku. Bukan karena apa? Karena aku tak suka lihat kekufuran dia. Bukan kekufuran dia itu kafir tak? Maknanya kufur nikmat. Dia tuh karena dia kaya, dia buat macam-macam, terus dia tak sholat, dia tak ini. Aku tak boleh ya Rasulullah. Oke, engkau benar-benar tak nak dengan suamimu ini? Iya, aku benar-benar tak nak ya Rasulullah. Oke. Ataruddina ilaihi hadiqatahu. Boleh tak? Mau tak? Engkau kembalikan kebun yang engkau amik daripadanya ketika apa? Kebun yang engkau amik daripadanya ketika engkau menikah. Karena ketika menikah, laki-laki ini memberikan apa? Kebun sebagai mahar. Mau ya Rasulullah? Oke. Dia cakap ke orang itu, khudil hadiqah wa talliqha tatliqah. Amik kebunmu balik, kemudian ceraikan dia. Tatliqah. Kata-kata tatliqah ini dia itu maf'ul mutlak. Maknanya benar-benar ceraikan dia. Dari situ para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya benar-benar ceraikan dia itu tidak bisa kemudian suaminya nak balik lagi. Tak boleh, harus akad baru. Kalau suaminya boleh balik lagi, tak ada makna khulu itu. Sudah diambil hadikohnya, diceraikan, saya nak rujuk lagi. Nah, rujuknya suami itu tidak perlu izin daripada istri. Paham ya? Terjadi perceraian antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tiba-tiba suami nak rujuk, tak perlu dia minta izin istri. Dia ditanda sedang buang air, rojak tu zaujati. Terjadi itu tanpa adanya syahid, tanpa adanya apa-apa. Di dalam khulu itu tak boleh, Tuan. Tak boleh dalam khulu. Kenapa? Karena khulu itu bainunah sugro. Kenapa? Karena di situ
tidak terjadi khulu biasanya, kecuali istri itu memang benar-benar lepas daripada suami. Karena itu istri berani bayar berapapun untuk lepas, karena better saya lepas daripada suami daripada saya dibuat macam ini. Dia siksa saya, dia adab saya. Lah kalau memang dia sudah bayar banyak, kemudian suami boleh rujuk, apa gunanya? Tak ada guna di situ, tak ada guna. Karena itu khulu tak boleh rujuk. Kalau Anda nak, Anda minta lagi ke orang tuanya, minta lagi ke walinya. Macam mana? Kalau mereka izinkan tak apa-apa, kalau tak ya tak boleh. Oke? Arkanul khulu' khamsah. Az-zawjun wa bida'in. Bukan bida'in, bud'un. Zaujun. Bud'un. Rukun khulu itu ada 5. Zaujun, ada suaminya. Ada bud'un. Bud'un itu perempuannya. Bud'un itu adalah tempat jima. Itu namanya bud'un. Tempatnya, bukan perempuannya. Cuma biasanya dikatakan bud'un ini sebagai kinayah untuk perempuan. Bud'un, ayo. Wa multazimun lil Multazimun lil iwad, ada yang berikan harganya, berikan imbalannya. Itu bukan dikatakan zaujatun, bukan, multazimun. Kenapa? Karena yang beri uang ini boleh jadi bukan istri, tapi ajnabi. Ayo. Wa iwadun, apa namanya itu? Imbalannya itu wasiqah, harus ada siqahnya. Ayo. Wa ishtaratu fi zawj kaunuhu yasihhu talaquhu. Wa fil bud'un milku zawji lahu falau qala. Wadah, kan ada 5 kan? Ada 5 rukun. Dan setiap rukun ada syaratnya. Syaratnya seorang suami kan adalah rukunnya daripada khulu kan. Syaratnya seorang suami adalah yasihhu talaquhu. Suami yang boleh khulu adalah suami yang boleh tolak. Kalau dia tak boleh tolak, dia tak boleh khulu, karena khulu itu adalah bagian daripada tolak. Sama, cuma tolak itu tak ada imbalannya, khulu ada imbalannya. Ayo. Dan syaratnya daripada bodoh milku zauji lahu. Dan harus bodoh ini maknanya wanita ini adalah masih berstatus sebagai istri. Jadi dia sudah ex istrinya, sudah ex istri, dia khulu pula. Kalau engkau nak aku cerai lagi, engkau beri aku kereta. Kenapa? Aku pun sudah bukan istrimu lagi. Ketika itu khulu'nya tak sah. Wa fil bud'i milku zauji lahu falau khala'aha wa iyaba'inun lam yasih khul'uha. Dan kalau seorang laki-laki itu menghuluk perempuan yang mana perempuan itu sudah menjadi bain daripada suaminya, dan dia menghuluknya dalam keadaan wanita itu sudah bain, maka huluknya tak sah. Kenapa? Karena butuh ini adalah tempatnya watak ya. Perempuan yang sudah bain itu tak boleh diwatak. Maknanya ini sudah bukan miliknya suami lagi. Macam mana sudah tak boleh diwatak? Tiba-tiba suaminya cakap, aku hulukkan engkau. Tak boleh, tak sah. Huluk itu adalah melepas ikatan. Ini sudah tidak ada ikatannya. Apa yang nak Anda? Lepas, tak ada. Oke? Wa fi multazim lil 'iwad kaunuhu mutlaqut tasarruf. Dan disyaratkan orang yang multazim lil iwad, yang memberi harga, dia harus mutlakut tasarruf. Tak boleh. Jadi istri cakap, kalau engkau talak aku beri engkau 1 juta ringgit. Dia masih baby umur 14 tahun. 1 juta ringgit engkau nak dapat dari mana? Engkau boneka Barbie saja aku berikan. Aku belikan. Engkau nak berikan aku apa? 1 juta ringgit. Tak boleh, harus mutlakut tasarruf. Apa itu mutlakut tasarruf? Ghairu mubadir. Dia bukan orang yang mutlakut tasarruf itu seseorang yang boleh untuk memanage uangnya. Saya ada video pasal ini. Anda boleh tengok di Jinan TV. Pasal mutlakut tasarruf, Anda tengok video saya di Yaqutun Nafis Babul Mu'amalah. Saya jelaskan apa itu mutlakut tasarruf. Mutlakut tasarruf adalah seseorang yang boleh untuk memanage uangnya sendiri dengan cara dia itu kalau membeli sesuatu, harga dan barangnya itu sinkronis. Ini harganya berapa? Kalau nak beli macam ini 300 ringgit, dia nak beli 3.000. Orang bodoh kan? Maknanya Anda bukan mutlakut tasarruf. Anda ini safi, Anda kena
bahwa orang untuk belikan ini dia mubadzir limalihi. Orang kalau mubadzir limalihi atau masih baby, orang 13 tahun nak beli macam ini mana bisa dia? Anda bisa beli satai, Anda bisa beli roti tampal, Anda bisa beli gula-gula. Beli macam ini Anda kena orang, oke? ويشترط في العوض كونه مقصودا وكونه معلوما وكونه راجعا لجهة. Wadah ya. Dan disyaratkan, saya kena berdiri seperti mengantuk. Wa yustaratu fil iwadi kaunuhu maksudan, dan disyaratkan untuk iwad harganya itu kaunuhu apa? Maksudan. Maksud ini sudah saya katakan kan, apa tadi maksud? Mempunyai faedah, betul. Maksud ini adalah mempunyai faedah. Lahu faedah. Wallahu a'lam. Ini Anda nak tengok di kitab tak ada, ini dari saya saja. Tapi memang maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kalau seseorang nak menkhuluk istrinya, aku ceraikan engkau, atau istrinya cakap macam ini, kalau engkau ceraikan aku akan beri engkau 1 ekor nyamuk. 1 ekor nyamuk. Akhirnya 1 ekor nyamuk itu punya faedah enggak? Tak ada faedahnya. Kalau tak ada faedahnya, khulu itu menjadi rojai, menjadi cerai biasa. Dia bukan cerai khulu. Bedanya apa? Kalau cerai biasa, seseorang itu diperbolehkan untuk rujuk. Khulu tak boleh untuk rujuk. Oke. Boleh jadi maksud ini mempunyai faedah, tapi faedahnya itu tidak dianggap oleh syariat. Namanya maksudun fasid. Maksudun, apa itu maksudun fasid? Dia mempunyai maksud, tapi maksud ini tidak mempunyai kelulusan daripada syariat. Contohnya apa? Al-khamr. Al-khamr. Kalau macam ini, dia tahu suaminya itu senang dengan khamr, senang dengan red wine. Kalau engkau ceraikan aku beri engkau 100 botol red wine. 100 botol red wine. Ketika itu tolak khuluknya sah, tapi tidak dengan red wine, tapi dengan mahrul mithil. Dengan apa? Mahrul mithil. Kenapa? Karena ini maksud, tapi ini maksudun fasid. Ketika maksudun fasid, berubah ini menjadi mahrul mithil. Mahrul mithil. Ketika menjadi mahrul mithil, boleh jadi mahrul mithilnya ini lebih mahal daripada maksudun fasid, boleh jadi lebih murah, tak kisah. Tapi berubah menjadi mahrul mithil. Berbeza yang ghairu maksud. Kalau yang ghairu maksud, khuluknya tak sah. Kalau khuluknya tak sah, dia sah menjadi tolak biasa. Karena khuluk itu adalah tolak khusus. Dia tolak dengan harga. Dan perceraian biasa adalah perceraian yang umum, perceraian tanpa harga. Kalau yang khas itu batal, belum tentu yang umum itu batal. Wadah ya. Jadi kadangkala khuluknya tak sah tapi cerainya sah. Kadangkala khuluknya sah tapi maksudnya tak sah. Khuluknya sah, harganya yang tak sah. Kalau harganya yang tak sah, harganya ini batal. Terus macam mana? Kembali ke mahrul mithil. Macam kalau ada kita menikahi wanita dengan 1 botol sempen, bukan pernikahannya yang tak sah, tapi maharnya yang. Kalau maharnya tak sah, maka diganti maharnya menjadi mahrul mithil. Dan sudah saya jelaskan apa itu mahrul mithil. Oke? Oke, wa qaumuhu ma'luman, dan harus maklum. Saya akan coba macam ini, tengok. Ceraikan saya dengan uang. Uang apa? Nanti dia hanya beri 1 ringgit pula. Harus maklum, harus apa, Maklum. Wa qaumuhu raji'an li jihadin zawj, dan harus uang itu kembali ke suami. Wa qaunuhu makduron ala taslimihi, dan harus uang itu bisa dia serahkan ke suami. Ceraikan saya, nanti hutangnya zaman yang ada di saya akan saya berikan kepada Anda.
Istri sendiri tak bisa ambil hutangnya dia ke Zaman. Zaman ini gangster, rambut dia panjang, tato banyak. Setiap nak tagih hutang, dia tak nak beri. Perempuan ini tak boleh apa-apa. Dia sendiri tak boleh ambil hutangnya. Zaman mengakui, memang perempuan ini punya saya punya hutang dengan dia, tapi saya tak nak bayar. Saya tak nak bayar. Macam mana engkau nak sekarang istri ini better, nanti saya khuluk, nanti biar suami saya yang ambil. Tak boleh macam itu. Harus dia mampu untuk menyerahkan harganya itu kepada suaminya. Kalau dia sendiri tak mampu untuk menyerahkan harganya kepada suaminya, khuluk ini menjadi apa? Tolak. Oke? Kalau khala'aha bighairi maqsudin kaddam waqa'at talaqu raj'iyan. Jika dia itu menghuluk istrinya, seorang suami menghuluk istrinya dengan sesuatu yang ghairu maksud, dia tidak ada faedahnya seperti dam, darah. Wallahu a'lam, dam ini menurut Imam Nawawi dia ini ghairu maksud. Cuma Imam Rafi'i mengatakan la'alla fid dami maksudan. Subhanallah, sekarang darah itu maksud. Darah itu maksud, terutama darah-darah yang susah untuk dicari. Biasanya negatif, E sama B negatif itu susah. Darah-darah hanya orang mat saleh yang punya. Karena itu banyak yang mengatakan bahwasanya dam ini sudah bukan ghairu maksud lagi, tapi maksudun fasid. Wallahu a'lam. Ini hanya misal saja ya, hanya misal saja. Maknanya apakah dam itu misal untuk ghairu maksud? Apakah dia misal untuk maksudun fasid? Zaman sekarang wadih, dam itu maksudun fasid. Dia maksud akan tetapi syariat macam-macam tak anggap karena dia itu najis, karena dia itu najis. Oke? Wala malun wa in khala'aha bimajhul. Raj'iyan wala mala. Maknanya akan terjadi kalau kholak tuki dengan satu ekor nyamuk. Talaknya sah, uangnya tak wajib, dan terjadi khulu itu bukan bainuna sugro, tapi tolak apa? Raj'i. Fa in khala'aha bimajhulin aw maqsud fasid ka khamri waqa'a tolak bainan. Kalau dia menghuluk perempuan ini dengan majhul, sesuatu yang majhul, yang tak jelas. Kholak tuki bisyai'in. Sesuatu, apa sesuatu itu? Sesuatu, ya pokoknya sesuatu. Loh iya, apa itu sesuatu? Nanti sudah saya khuluk, saya hanya dapat pen, dapat baldi, satu pinggan. Itu juga dikatakan apa? Sesuatu. Atau dengan maksudin fasid kal khomer. Khomer ini maksud, dia mempunyai faedah, tapi faedahnya tidak dianggap oleh syariat karena Allah mengatakan fihima manafi'un linnas walakin ismuhuma akbaru min nafihima. Khomer dan maisir memabukkan itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Maknanya ini ada manfaatnya, Suf. Saya pernah tengok orang-orang barat itu chef itu buat sos stick daripada red wine. Macam mana? Sosnya daripada apa? Red wine. Maknanya ada maksudnya, untuk makanan lah, untuk memasak lah, untuk obat lah, untuk apalah. Akan tetapi syariat tak anggap itu maksud. Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak. Kalau khuluk dan pernikahan terjadi dengan itu, pernikahannya sah, khuluknya sah. Yang tak sah apa? Iwatnya. Ketika iwatnya tak sah, kembali ke mahur midil. Aywa, wa idza kana wa in kana al-'iwadu raji'an li ghairi jihati az-zawj waqa'a at-talaqu raj'iyan. Adapun jika iwat ini kembali kepada ghairu jihati zauj. Jadi macam ini istrinya. Talaklah aku, nanti engkau beri uang kepada Zaman. Loh, apa hubungannya? Zaman ini apa? Tak ada hubungan. Harus uang itu kembali ke suami. Kalau uang tak kembali ke suami, maka perceraian akan
khulu akan tak sah tapi sah tolak biasa, karena khulu itu lebih khusus daripada tolak. Ida batolal khusus la yalzam minhu butlanul umum. Itu kaidah mantik. Kaidah mantik. Suratul khulu ayaqulu Zaidun li zaujatihi khalaqtuki bi alfi dirham. Suratul khulu, macam mana gambaran khulu? Khulu itu adalah an yaqula Zaidun li zaujatihi. Zaid berkata kepada istrinya, khalaqtuki. An yaqula Zaidun li zaujatihi. Zaid berkata kepada istrinya, khalaqtuki. Aku menghulukkanmu dengan 1000 dirham. Au fadaituki. Fadah itu menebus. Kenapa ditebus? Karena ketika menikah, istri ini macam tawanan suami. Kenapa macam tawanan suami? Dia tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Bukan itu tawanan. Iya Habib, tak apa, tapi kami ditawan oleh cinta Habib. Nah, lah itu semua. Ada teman. Fade itu menebus. Karena dia itu macam tawanan daripada suami. Dia cakap, wahai suamiku, aku tebus diriku dengan 1000 dirham. Suaminya pun cakap, fade itu bi alfi dirham. Kemudian dia cakap, qabil tu. Ayo. Au talaqtuki bi alfi dirham. Fataqul fil hal qabiltu. Tolak tuki, Ustaz. Tolak tuki. Jadi maknanya khulu itu tidak harus dengan lafaz khulu. Dengan lafaz tolak pun juga boleh, dengan lafaz mufadah pun juga boleh, dengan lafaz khulu pun juga boleh. Bezanya apa dengan tolak yang biasa? Di sini istri kena cakap qabil itu. Ditolak yang biasa tak ya? Tolak yang biasa, seorang suami contohnya menceraikan istrinya. Itu dia tidak mau, aku tak nak gulung-gulung, loncat-loncat. Apakah itu sah? Maksudnya ketidaksetujuan istri apakah mempengaruhi kesahan talak? Tak mempengaruhi. Karena tolak itu ada di dalam laki-laki. Kenapa? Yaitu untuk maslahat. Anda tengok ya, di beberapa kota itu istri pun boleh mentalak. Anda tengok di kota saya saya baca report di Indonesia itu termasuk negara yang memperbolehkan istri untuk menceraikan. Jadi nanti istri akan lapor ke mahkamah, akan bercerai. Dengan beberapa case, saya tak tahu case-nya apa, tapi ada banyak case seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan cerai kepada suami. Nanti akhirnya hakim menceraikan. Hakim apa? Menceraikan. Oke. Fasah lah. Hah? Fasah. Anda tahu? Dalam 1 tahun itu ada 3.000 case tolak di kota saya itu. Ada beberapa itu. Maknanya 1 bulan itu ada 300 case masuk. Itu kota kecil saja kota saya itu, bukan kota macam Jakarta, Surabaya, kota kecil kota saya. 1 bulan ada berapa? 300, saya pernah baca. Kalau saya tak salah baca ya, 300. Kenapa? Rata-rata yang terjadi perempuan yang meminta cerai. Sikit laki-laki yang meminta cerai itu sikit. Yakni biasanya mungkin karena hal-hal macam-macam lah. Cuma penyebab utama daripada banyak itu perempuan yang menceraikan. Kalau kita berikan kepada 2 orang, akhirnya perceraian itu potensial sangat besar untuk terjadi. Untuk terjadi sangat besar sekali. Dan di antara maksud daripada agama untuk menjaga rumah tangga, Bagaimana rumah tangga muslim ini tak pecah. Karena kalau sudah bercerai, yang problem bukan hanya kita dan istri, akan tetapi 2 keluarga pun juga problem. Keluarga kita dan keluarga istri. Yang paling kasihan adalah anak. Anak juga akan problem. Hanya untuk apa? Hanya untuk ego sesaat, marah sesaat, tapi kita kena tanggung semuanya bertahun. Oke? Au yaqulu mata domintali mi'ata dirhamin fa anti thalib. Dibilang mata domintili,
seorang suami mengatakan kepada istrinya, bila-bila engkau waranti kepada saya akan memberi 100 dirham, maka engkau talak. Makanya sudah, maka engkau saya jatuhkan kepada engkau talak. Fatakulu domintu laka bimi'ati dirhamin. Kemudian ketika bila-bila engkau menjamin, maka engkau tolak. Karena istri itu cakap, iya saya jamin 100 dirham. Tak boleh kalau istri tak jawab di sini, tak boleh. Kenapa? Karena di dalam khulu ini ada unsur jual beli. Loh, yang namanya jual beli harus ada jual dan beli. Tak mungkin ada jual saja, tak mungkin ada beli saja. Disitulah problemnya khulu ini. Di dalam kitab-kitab yang lain, peliknya itu apa ya kalau saya tengok ya? Harganya ini bukan uang, boleh jadi lunas hutang, boleh jadi macam-macam. Akhirnya nanti ada yang sah, ada yang tak sah. Pening sekali masalah khulu ini, pening sangat ya. Saya pening dulu ketika exam minhaj itu saya paling pening masalah khulu ini, karena terlampau banyak tafariknya. Dan dia ini bukan akad cerai biasa, tapi akad cerai mix jual beli. Karena ada mix jual belinya, bila-bila kita tengok jual belinya, bila-bila kita tengok perceraiannya. Lah, bila tengok jual beli, bila tengok cerai, itu yang tak jelas. Kalau tengok cerainya, takyah muwafaqah di beberapa case. Kalau kita tengok jual belinya, kena muwafaqah, kena setuju. Lah, di situ peliknya kok tuh di situ. Ada mix antara jual beli dan tolak. Dia bukan tolak pure, Suf. Di situ ada mix jual beli. Pasti fayakunu kada tagliban li janibil muawadah, tagliban li janibil tolak. Pasti macam itu. Lah, bila ini bila itu, dobitnya macam tak jelas. Dobitnya macam tak jelas. Tapi itu memang tak pantas untuk dibahas di sini. Itu kena kita tengok kitab yang lebih tinggi. Sampai sini ada yang tanya? Kita lihat dulu Ustaz Hazim. Karena kita akan masuk al-qismus tsani daripada tolak, yaitu tolak bi ghairi iwad. Kita usahakan daurah kali ini kita untuk sampai rojaah. Sampai apa? Rojaah. Kalau sudah sampai rojaah, masalah settle. Masalah settle. Kita usahakan. Masih ada 2 kali lagi kan? Masih berapa kali sesi lagi? Pas nih petang besok. Oke. Kita akhiri sampai sini. Biar topik lidahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.